Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pencari Selisih. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 28 April 2021. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasanya. Dan mudah-mudahan amal dan ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, untuk video kali ini sedikit saya akan membahas tentang yang namanya order tipe ya, teman-teman. Jadi order tipe yang ada di Indodex ini ada 3 ya. Ada yang pertama limit ya, teman-teman. Lalu ada market instan. Lalu ada stop. Nah, kalau misalnya kita menggunakan limit, itu akan menentukan harga kita sendiri ya, teman-teman. Misalnya kita menggunakan harga pada saat kita membeli ya di harga 200, maka dia akan mencapai limit dengan harga 200 tersebut. Ketika di harga 200 tersebut, maka otomatis koin yang kita dapat itu langsung terbeli atau terjual. Nah, ini yang namanya order tipe limit ya, teman-teman. Dan order tipe limit ini biasanya itu digunakan oleh para trader ya, untuk menghindari dari yang namanya tracker ya. Jadi tracker ini dia memotong 0,3%. Jadi order limit ini tidak akan ada pemotongan atau biaya pemotongan dari Indodex. Nah, sekarang kita masuk ke market instan. Nah, apa itu market instan? Nah, market instan ini ketika teman-teman ingin membeli atau menjual, maka market instan ini dia akan menentukan harga saat ini. Jadi pada saat ini misalkan harga koin tersebut 200, maka kalau kita menggunakan market instan, dia akan langsung terbeli atau terjual. Jadi tidak lagi menunggu pendingan order ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan market instan ini, kita akan terkenai biaya pemotongannya adalah 0,3%. Jadi ini bisa teman-teman gunakan saat membeli ataupun saat teman-teman untuk menjual. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan ketika nggak mau menunggu ya, nggak mau menunggu. Jadi teman-teman bisa lakukan di market instan ini. Jadi market instan ini kesimpulannya adalah ketika harga koin pada saat ini kita memilih market instan ini, maka kita tidak lagi menggunakan order pending ya, jadi langsung terbeli atau terjual ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang bedanya dengan stop ya, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan stop ini ya, teman-teman akan bisa menentukan harga berapa yang akan kita tentukan. Misalnya kita untuk stopnya ini ketika koin tersebut dia mengalami penurunan, maka penurunan tersebut sampai titik berapa. Misalnya kita membeli koin ini di harga 200 ya, teman-teman ya, misal. Lalu kalau kita menggunakan stop ini, teman-teman bisa lakukan ketika koin itu naik ya. Misalnya saya akan menjual koin ini itu di harga 5.000 misal ya. Nah, kita simulasikan saja. Misalnya saya akan menggunakan menu stop order ini di harga 5.000. Padahal kan sekarang ini koin tersebut itu di harga 3.000 ya, teman-teman ya. Nah, tapi saya ingin ketika
koin tersebut nantinya di harga 5.000, maka dia akan secara otomatis terjual. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk stop itu bisa kita gunakan ketika koin tersebut naik ya. Tapi biasanya yang saya lakukan ini ketika di koin naik itu tidak menggunakan stop order ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang kita itu nanti ketika menggunakan stop order ini kita ada biaya fee-nya ya. Ada biaya trackernya itu 0,3%. Ya, lebih baik kalau kita menggunakan stop ini kita masukkan ketika koin tersebut mengalami penurunan gitu kan. Nah, jadi backupnya itu ketika koin tersebut mengalami penurunan ya, kita akan stop di situ misalnya. Contoh, saya harga sekarang kan koin tersebut ya, koin ini ya di harga paling akhirnya itu 3.992 ya teman-teman ya. Nah, tapi ketika koin ini dia akan ke bawah ya, mengalami perubahan, saya juga kan tidak mau rugi besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan stop ordernya itu, teman-teman bisa lihat ke market beli ya. Nah, ini. Nah, misalnya teman-teman akan ketika koin ini dia turun ke harga misalnya di harga ntar ya. Nah, di harga inilah misalnya teman-teman ya. Di harga 3.943 ya, maka koin tersebut akan otomatis terjual. Jadi walaupun kita tidak melihat apa Indodex ya atau membuka Indodex, maka ketika kita sudah menggunakan stop loss ya atau stop order itu ketika koin tersebut dia akan mengalami penurunan sampai dengan 3.944 ini, maka koin tersebut akan otomatis dilepas gitu teman-teman. Jadi kerugian yang kita dapat itu tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi manfaat untuk stop order ini sebetulnya yang lebih bagus itu untuk ketika koin tersebut mengalami penurunan. Jadi titik apa ya? Titik penurunan itu berapa persen ya. Nah, ketika si koin itu terus nurun ya dan titik itu sudah sampai maksimalnya, maka koin tersebut akan dilepas. Nah, dan ini nanti teman-teman tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar. Nah, seperti itu teman-teman.